Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan Sispena SM, Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah ataupun Madrasah. Silakan Bapak Ibu bisa login di Mozilla ataupun Chrome. Yang penting browser Bapak Ibu sudah terupdate ataupun yang terbaru. URL-nya yaitu bansm.kemdibut.go.id/Sispena 2020. Setelah itu Bapak Ibu akan dihadapkan dengan username. Username-nya yaitu nomor NPSN. Begitupun password-nya, default-nya yaitu nomor NPSN dan sign in. Setelah sign in, Bapak Ibu nanti dihadapkan ke menu dashboard. Menu dashboard di sini kita ubah-ubah dulu. Di sini ada dashboard, yaitu yang pertama masuk ada data isian dan ada laporan perbaikan. Sebelumnya Bapak Ibu silakan masuk, ada di pojok kanan atas, yaitu bisa lihat profil sekolah Bapak Ibu. Di sini datanya diambil dari data Dapodik atau EMIS. Silakan Bapak Ibu, di sini yang harus diisikan ada email, lalu visi dan misi, dan nomor telepon. Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu silakan submit. Kalau sudah disubmit, Bapak Ibu bisa langsung kembali ke dashboard dan kita akan coba melakukan ajuan akreditasi. Silakan klik ajuannya. Lalu di sini ada keterangan, mohon untuk dibaca. Jangan sampai Bapak Ibu melewatkan keterangan-keterangan ada di Sispena. Di sini dinyatakan sekolah atau madrasah wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi baik baru ataupun reakreditasi kepada Ban SM paling lambat 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Di sini tertuang dalam Permendikbud nomor 13 pada pasal 21 ataupun ayat 3. Setelah itu Bapak Ibu klik ya, nanti akan muncul notifikasi juga. Apakah Anda yakin ingin mengajukan akreditasi? Perihal ini adalah final. Setelah itu klik OK. Nanti Bapak Ibu diharuskan untuk mengupload surat ajuan. Nah, di sini pengajuan akreditasi. Yang pertama di sini ada keterangan besar file maksimal 2 MB. Format yang diizinkan PDF. Untuk SM akreditasi baru tidak perlu mengunggah scan sertifikat akreditasi terakhir. Artinya kalau sekolah yang belum pernah akreditasi tidak perlu mengunggah sertifikat karena belum ada ya. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu pilih atau choose file. Silahkan ajuannya masukkan, disimpan di mana. Nanti setelah ada masukkan surat ajuannya, lalu open. Begitupun sertifikat atau ijobnya ataupun SK pendiriannya, boleh menggunakan SK pendirian. Karena ini sekolahnya reakreditasi, jadinya diharuskan untuk mengupload sertifikat terakhir. Silakan masukkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi atau nomor telepon kepala sekolah ya. Mohon maaf, nama kepala sekolah dulu, silakan namanya dimasukkan dan nomor WhatsApp-nya. Setelah itu Bapak Ibu langsung kirim, dan kalau berhasil kirim ini ada laporan berhasil unggah di sininya. Dan di sini ada keterangan juga ajuan akreditasi Anda sedang menunggu proses approval. Harap dicek skala berkala menu ajuan akreditasi ini untuk mengecek status approve atau approval. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu approve dari Ban SM. Nah, di sini ketika klik juga ajuan akreditasi Anda belum disetujui oleh Ban SM. Silakan ditunggu, biasanya paling lama 24 jam dari pengajuan. Kita kembali lagi untuk proses ajuan. Bagaimana saya akan menjelaskan jika sekolah madrasah melakukan penolakan atau klik tidak. Bapak Ibu, jika dalam ajuan Bapak Ibu mengklik tidak, ini nanti
Dan di sini ada keterangan apakah Anda yakin tidak ingin mengajukan akreditasi. Pilihan ini adalah final dan tidak bisa diubah kembali. Dengan menyetujui pilihan tidak, maka Anda setuju untuk menerima sanksi, yaitu sertifikat akreditasinya tidak akan diperpanjang sesuai edaran Ban SM nomor 445 tahun 2022 perihal pelaksanaan akreditasi tahap 2 di butir 7. Ketika diklik tidak, nanti secara otomatis akan menjadi merah. Di sini ada keterangannya, Anda sudah menolak ajuan akreditasi, dan ini sudah tidak bisa diubah-ubah kembali, artinya terkunci baik mau mengisi dia maupun ke dashboard. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan pengecekan data isian akreditasi. Kita klik data akreditasi, dan ketika sudah muncul seperti ini artinya sudah di-approve, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pengisian data isian akreditasinya. Yang pertama di sini ada dokumen sekolah, ada IPM, IPR, dia, dan kartu kenali. Hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu kita buka IPM-nya. Silakan kalau muncul seperti ini tarik data, artinya tarik data ini dari Dapodik atau EMIS. Nah di sini jika misalkan ada jam operasional, sedang permeluskan, alokasi semuanya, kalau sudah ketarik berhasil di sini semuanya akan ada. Kalau pulang belum berhasil, silakan Bapak Ibu, di sini ada disediakan data referensi ataupun sekolah kita. Silakan diklik, pastikan datanya sudah sesuai. Kalaupun tidak, silakan Bapak Ibu diupdate dulu Dapodik atau EMIS-nya dan sinkronkan sampai ke data referensi tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke IPR, yaitu indeks pemenuhan relatif. Nah, di sini Bapak Ibu sekolah Tupan Madrasah diharapkan memperbaiki IPR, barangkali IPR-nya tidak sesuai ataupun tidak diperbaiki, Bapak Ibu silakan klik hitung IPR Dapodik atau EMIS. Nah, di sini sudah muncul skornya. Kenapa ini dilakukan? Agar nanti nilainya bisa menggabung dengan data isian akreditasi. Kalau tidak ada perlu perbaikan, silakan Bapak Ibu bisa klik lagi hitung. Kalau pun ada perbaikan, silahkan klik perbaiki. Nah, setelah klik perbaiki, silahkan masukkan data-datanya. Kalau sudah oke, sudah sesuai, contoh ini ada OKS misalkan jadi ada, karena misalkan di datanya tidak tarik, kita hitung perbaikan, lalu muncul dan nilainya akan keluar. Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketika memasuki menu penilaian sekolah dan ingin mengisikan data isian akreditasi, Bapak Ibu harus melihat dokumen unggahan yang akan diminta oleh Sispena. Kita klik tombol dokumen sekolah di sini. Nah, kita akan terbuka jendela baru menuju laman dokumen unggahan. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan unggahan, ada baiknya Bapak Ibu melihat juga di sini ada warning berwarna kuning. Ada tiga aspek pokok yang kita berikan catatan, yaitu nomor 1 adalah besar file unggahan maksimal 2 MB. Nah, silakan Bapak Ibu siasati bagaimana mengatur file dokumen agar tidak terlampau besar. Namun, isi inti yang diminta pada butir tetap bisa tersampaikan ke asesor. Nah, Bapak Ibu juga menyiapkan file asli yang lengkap. Nah, nanti apabila para asesor itu meminta file yang lebih detail, karena dimungkinkan untuk asesor meminta data yang lebih lengkap dari yang Bapak Ibu unggah di Sispena, karena memang keterbatasan kami membatasi besar file yang bisa diunggah agar file-file atau sekolah-sekolah lain bisa mengunggah juga data unggahan yang diminta oleh Sispena. Lalu yang selanjutnya, poin nomor 2 yaitu jenis file yang diizinkan oleh Sispena. Ada beberapa jenis yang kami izinkan, yaitu beberapa diantaranya adalah PDF, JPG, dan PNG, dan GIF. Itu kami khususkan untuk data dokumen atau data foto. MP4 AVI itu untuk data video. Nanti akan ada butir yang meminta
video proses pembelajaran, dan juga ada MP3 dan WAV, itu untuk file yang bentuknya rekaman audio, itu menggunakan MP3 dan WAV. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu dokumen yang tidak diminta diunggah di Sispena tetap disiapkan, karena nanti akan diminta langsung oleh asesor ketika visitasi. Nah, karena kami menilai ada beberapa dokumen yang sangat tidak mungkin untuk diunggah ke dalam Sispena, maka kami keluarkan dari kebutuhan unggahan Sispena, dan kami minta untuk asesor dan sekolah untuk menunjukkan datanya ketika visitasi. Oke, kita beralih ke tabel dokumen unggahan. Pada tabel ini berisi keterangan nama dokumen yang diminta, yang di kolom kedua. Lalu butir berapa saja dokumen ini akan dibutuhkan. Lalu status unggahan dan aksi unggahan. Nah, untuk melakukan unggahan, Bapak Ibu cukup menekan tombol choose file yang di sebelah kanan. Sebagai contoh seperti ini, klik choose file, lalu pilih file contoh PDF. Ini saya sudah siapkan contoh PDF. Nah, maka proses di bawah akan otomatis berjalan dan akan mengunggah dokumen yang Bapak Ibu pilih. Sebagai contoh, nah ini kita coba unggah yang masih tulisannya belum unggah. Choose file, lalu klik PDF. Nah, maka progress bar akan berjalan dan akan berubah menjadi berhasil unggah. Nah, ketika file berhasil diunggah, maka status unggahan ini akan berubah menjadi berhasil unggah dan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, untuk mengecek apakah dokumen tersebut sudah yakin terunggah dan tidak tertolak oleh sistem karena mungkin melampaui besar file atau memilih format yang tidak diizinkan oleh sistem, kita refresh dulu laman ini. Nah, ini kita lihat kolom status unggahan sudah berubah menjadi sudah unggah. Nah, ini tandanya dokumen unggahan sudah diterima dengan baik oleh sistem. Nah, untuk mengecek apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan file yang Bapak Ibu pilih, cukup klik di label sudah unggah. Ini akan berubah menjadi icon link atau hyperlink. Nah, ini bisa diklik, lalu akan muncul dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah. Nah, silahkan dicek apakah ini sudah betul atau belum. Nah, apabila salah atau keliru, silahkan Bapak Ibu unggah ulang di menu aksi yang di sebelah kanan. Ya, begitu cara untuk melakukan unggahan. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan mengunggah sesuai dengan jumlah dokumen yang diminta oleh Sispena. Nah, ada beberapa dokumen yang tidak kami tampilkan di laman ini, ya, namun kami tampilkan di halaman instrumen atau halaman pengisian dia, yaitu butir kekhususan SMK dan SLB. Karena memang bentuknya itu cukup banyak dan khusus ya untuk jenjang SMK dan SLB, maka kami putuskan untuk memisahkan unggahannya khusus di menu pengisian dia di instrumen masing-masing butir. Pengisian dia yaitu menu yang paling utama dalam proses visitasi sekolah. Kita klik tombol dia, maka akan muncul jendela baru berisikan instrumen harus diisi oleh Bapak Ibu. Nah, pada bagian sebelah kiri akan muncul nomor butir instrumen yang sesuai dengan jenjang sekolah madrasah Bapak Ibu. Nah, untuk membuka tampilan instrumen, silakan klik pada nomor yang ingin dilihat. Contohnya kita akan klik nomor 1. Maka di tengah akan muncul instrumen nomor 1, lalu 4 level capaian kinerja, lalu beberapa definisi istilah yang digunakan sebagai kata kunci dalam instrumen nomor 1, serta 4 level yang berbentuk tombol berwarna biru ini. Lalu terakhir adalah dokumen unggahan yang dibutuhkan di butir nomor 1.
Nah, silakan dibaca-baca dulu dan dicermati instrumen serta levelnya sebelum mengisikan level dia sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Nah, kami kembali menyarankan untuk Bapak Ibu mengunggah terlebih dahulu dokumen yang diminta di butir nomor 1 di masing-masing butir sebelum mengisi level akhir pada data isian akreditasi. Nah, pada kotak unggahan dokumen, bentuknya ini tidak jauh berbeda dengan menu yang sebelumnya. Hanya saja tampilannya memang lebih lengkap karena merangkum dari beberapa dokumen yang tidak diminta unggah oleh Sispena. Ya, ini tadi untuk butir nomor 1 kita hanya minta unggahan 1, tapi ada juga dokumen nomor 2, 3, dan 4 yang bentuknya adalah nanti ditunjukkan ketika Bapak Ibu divisit oleh asesor. Nah, silakan Bapak Ibu persiapkan dahulu dokumennya, lalu unggah dengan cara yang sama seperti di menu dokumen unggahan, yaitu klik choose file, lalu pilih filenya, lalu nanti akan otomatis sistem akan mengunggah. Nah, setelah dokumen unggahan selesai diunggah, lalu instrumen serta level capaian kerja kembali dipahami dengan baik. Silahkan Bapak Ibu isikan level dia sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, Bapak Ibu cukup klik pada tombol outline di salah satu dari 4 level yang kami sediakan. Ini sebagai contoh saya sudah pilih level nomor 3. Nah, kita akan mencoba pilih untuk level 4. Maka akan muncul kotak persetujuan apakah Bapak Ibu yakin dengan level dia yang dipilih. Apabila sudah setuju, silakan klik OK atau cancel ketika ingin merubah ke level yang lainnya. Nah, kita coba klik OK. Nah, maka akan otomatis terubah atau terisikan level ke level 4. Nah, Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan atau pergeseran level meskipun memang sudah diisikan level 4. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih di level selanjutnya, pilih level yang lain yang sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu, diklik lalu klik OK juga. Nah, ini akan langsung berpindah dari level 4 ke level 3. Untuk unggahan dokumen ini ada beberapa dokumen yang juga diminta pada butir lain. Contohnya adalah kita ke butir nomor 7. Nah, di sini ada nomor yang dokumen yang akan diminta juga pada butir 8 dan 9. Kita sebentar ke dokumen sekolah. Ini ya, di butir nomor 7 yaitu laporan prestasi siswa juga diminta di nomor 8 atau 9, 8 dan 9. Dan juga ada nomor 7 ini bukti ikut sertaan dalam lomba akan diminta di butir 8, 9, dan 16. Seperti kita lihat butir 7 ada laporan ini sudah terunggah, dan di butir 9 juga laporan sudah terunggah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Bapak Ibu mengunggah satu dokumen yang sama yang diminta di beberapa butir, nah, Bapak Ibu cukup mengunggah satu sekali saja, maka akan otomatis pada instrumen akan berubah menjadi sudah unggah. Nah, sebagai contoh selanjutnya akan saya demokan ini yang dokumen nomor 7, bukti keikutsertaan. Nah, diminta di butir 8 dan butir 9. Saya akan demokan linknya atau saya akan demokan alur untuk satu unggahan yang diminta oleh beberapa butir. Ini kita klik laporan ini, bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba. Kita choose file. Sebelum choose file, kita lihat dulu di butir 9 juga bukti keikutsertaan dan belum diunggah juga. Nah, kita unggah dokumennya di butir nomor 8. Sudah berhasil, lalu kita berpindah ke butir 9. Kita lihat dan sudah juga berubah menjadi status sudah unggah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengunggah dokumen yang sama di setiap butir yang diminta. Nah, sebagai contoh lainnya ini ada lagi butir nomor dokumen nomor 10 yaitu RPP. Nah, ini diminta di cukup banyak butir, ada 12, 13, 18 dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu cukup mengunggah satu
unggahan di sini. Nanti juga akan linknya akan sampai ke butir yang meminta dokumen RPP. Ya, selanjutnya silahkan Bapak Ibu isikan semua butir sesuai dengan jumlah dan sesuai dengan jenjang. Nah, untuk butir SMP ini memang butirnya hanya 1-35 tanpa butir kekhususan. Ya, setelah semua butir selesai dinilai, maka pada akhir penilaian akan muncul tombol hitung sementara dan tombol simpan dan selesai. Tombol hitung sementara digunakan untuk Bapak Ibu bisa menghitung dahulu penilaian dan melihat hasilnya tanpa mengunci penilaian data isian akreditasi. Silahkan klik tombol hitung sementara, lalu akan muncul pop-up hasil perhitungannya. Nah, apabila Bapak Ibu masih ingin merubah nilai dia atau data isian akreditasi, masih diperbolehkan oleh sistem. Silahkan Bapak Ibu membuka kembali butir-butir yang ingin diubah, lalu kembali klik tombol hitung sementara sampai sekiranya nilainya memang sudah maksimal. Nah, apabila Bapak Ibu sudah yakin dengan penilaian ini, dalam hal ini contoh saya mengisikan dapat nilai 100 dan peringkat A. Apabila sudah yakin, silahkan Bapak Ibu centang di persetujuan saya yakin dan setuju dengan penilaian ini untuk mengaktifkan tombol simpan dan selesai. Ini kalau belum dicentang, ini tombol simpan dan selesai ini belum bisa diklik atau belum bisa aktif. Dicentang dulu, nah maka akan berubah menjadi tombol yang aktif. Nah, ketika sudah yakin dengan pengisian tombol dia, silahkan klik simpan dan selesai, lalu akan muncul kembali konfirmasi kedua. Apakah Anda sudah yakin dengan penilaian Anda? Penilaian tidak bisa dirubah jika Anda menekan tombol OK atau ya. Nanti akan muncul kotak persetujuan kedua agar meyakinkan Bapak Ibu sudah selesai melakukan penilaian data isian akreditasi. Apabila sudah oke, klik ya. Lalu nanti akan otomatis setelah melakukan klik tombol selesai, maka Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke tabel penilaian yang seperti di awal. Nah, menu terakhir yaitu menu kartu kendali. Nah, kartu kendali ini diisi ketika pelaksanaan visitasi sudah selesai. Silahkan Bapak Ibu buka menu kartu kendali dengan klik tombol menu kartu kendali, lalu akan muncul form isian kartu kendali. Silahkan Bapak Ibu baca kembali perkataannya seperti apa, arahannya dari sistem. Lalu silahkan isikan sesuai dengan form isian yang diminta. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu klik simpan di bawah. Lalu setelah tersimpan, nah Bapak Ibu kembali ke menu atas. Lalu Bapak Ibu harus mencetak kartu kendali di sebuah kertas, lalu ditandatangani oleh kepala sekolah atau madrasah. Setelah ditandatangani, lalu setelah dicetak, lalu ditandatangani, lalu di-scan kembali untuk nanti diunggah ke dalam Sispena kembali. Nah, catatan penting untuk kartu kendali, Bapak Ibu harap mengisikan jujur dan objektif, tidak mengada-ada, dan harus sesuai dengan kejadian di lapangan ketika visitasi. Adapun pengisian kartu kendali itu tidak boleh diketahui asesor, apalagi hasil cetakannya atau hasil tanda tangan yang hasil cetakannya sudah ditandatangani oleh kepala sekolah itu dititipkan kepada asesor. Nah, itu tidak boleh, karena kartu kendali ini adalah menjadi media evaluasi kami terhadap kinerja asesor di lapangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di sini untuk penjelasan teknis mengenai Sispena. Apabila ada pertanyaan, silakan dilayangkan kepada mediator atau kepada tim helpdesk kami via chat di web SM. Terima kasih.